Mau tanya sejarahnya, awal mulai jaran goyang itu gimana gitu? Oh iya, tentang masalah jaran goyang ya. Yang saya dapat pengetahuan tentang jaran goyang, sebenarnya jaran goyang itu hakikatnya itu kan bahasanya kan filosofi. Filosofi. Jadi artinya jaran goyang itu adalah bahasa filosofi. Jaran itu artinya kuda, iya kan? Iya. Nah, jadi jaran itu artinya kuda. Kuda itu simbol dari hawa nafsu. Gitu. Jadi kuda itu simbol dari hawa nafsu ya? Dari hawa nafsu. Kalau goyang sendiri itu? Nah, dan arti dari goyang itu adalah digerakkan. Nah, jadi artinya orang yang menggerakkan hawa nafsunya itulah yang disebut jaran goyang. Gitu. Sebenarnya dari jaran goyang itu sendiri ada yang lebih terkenal di Banyuwangi itu namanya sabuk mangir. Oh, ada yang lebih terkenal berarti? Iya. Lebih ampuh atau gimana itu, Pak? Sebenarnya masalah ampuh dan tidaknya itu kan tergantung dari manusianya. Tergantung manusianya. Dan cara-cara itu pun memang memakai secara spiritual. Jadi dikala itu saya tentang masalah sabuk mangir itu pernah ketemu dengan simbah-simbah yang mereka kata ketemu saya ada di Pulau Dewata, Bali. Dikala pada waktu itu tahun 1888. Nah, dikala itu. Lama. Ya. Jadi saya pernah ketemu dengan dia, ngobrol-ngobrol tentang masalah mahaba kan gitu, pengasihan kan gitu. Jadi saya ketemu dengan simbah itu, dia tuh ngomong-ngomong dengan saya, daripada jaran goyang itu yang dominan kalau yang ada di wilayah Banyuwangi itu namanya sabuk mangir kan gitu. Jadi namanya sabuk itu kan pengikat. Iya. Ya, pengikat cinta kasih namanya gitu loh. Nah, jadi setelah itu saya berkenalan dengan simbah itu. Ya kurang lebih dikala pada waktu simbah yang saya ketemu itu kurang lebih umurnya itu 80-an. 80 tahun. 80 tahun. Tahun 88. Iya, di wilayah Bali sana. Jadi dia itu mengijazahkan dengan saya dengan kata kalimat itu kan gitu. Nah, makanya saya itu takut untuk mengeluarkan dengan doa-doa itu bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Takutnya dibuat sembrono kan gitu. Jadi dia itu menurunkan bahasa. Ya memang bahasanya itu istilahnya itu gimana ya? Sebenarnya kata-katanya itu seperti kalimat-kalimat tentang kelamin laki-laki dan perempuan gitu. Jadi saya kalau masalah babakan jaran goyang itu saya dikasih ijazah namanya itu sabuk mangir itu. Sabuk mangir. Iya, sabuk mangir untuk pengikat cinta kasih gitu kan katanya. Nah, tapi dikala pada waktu itu memang pernah ada seorang anak-anak muda kan gitu kan. Saya itu ngomong, boleh saja kamu minta ajian sabuk mangir, tapi dengan syarat tidak boleh mempermainkan wanita-wanita itu kan gitu saya kan. Jadi harus dibuat serius gitu dalam hubungan. Sebenarnya saya itu ngomong kayak gitu. Nah, akhirnya dikala pada waktu itu karena dia itu memaksa saya untuk meminta namanya sabuk mangir,
otomatis karena saya kasihan dikala pada waktu saya ijazahkan dengan satu anak kan gitu kan, satu anak. Nah, akhirnya dia itu setelah berapa bulan menjalani itu, dia itu kan ditirakati. Nah, ditirakati sesuai saran saya, kalau kamu ingin dengan wanita yang kamu suka, caranya begini kan gitu kan. Memakai syarat-syarat gitu. ya ada sebuah syarat-syarat kan gitu. Nah, setelah itu kurang lebih dari berapa bulan gitu, dia itu ketemulah dengan si cewek yang mereka maksud itu kan gitu. Nah, ringkasnya cerita, selama sekian bulan itu dalam satu rumah itu dikumpulkan si cewek itu 4 anak. 4 anak, si cewek-cewek yang mereka suka itu, gitu. Iya. Saya itu ngomong dulu itu, saya bukannya saya itu nggak mau ngasih ijazah sabuk mangir, tapi dengan syarat jangan untuk mainan kan gitu. Nah, akhirnya kurang lebih ada 1 tahun dia itu berkumpul dalam satu rumah 4 cewek tadi. Iya. Nah, otomatis si cewek salah satu itu ingin memiliki sendiri, seakan-akan yang lain jangan kan gitu kan. Nah, gitu. Jangan sampai dimadu lah. Jangan sampai dimadu. Nah, akhirnya dari yang satu itu mencarilah, kata bahasanya dukun lagi, supaya si laki-laki tadi itu hanya untuk satu cewek tadi. Nah, otomatis si laki tadi mencintai dia dalam satu anak tadi gitu loh. Nah, otomatis yang 3 tadi juga iri juga. Gitu. Nah, iri, jadi dia juga mencari dukun lagi gitu kan. Nah, yang akhirnya sampai 4 anak tadi sama-sama mencari dukun. Cewek tadi, mencari dukun yang supaya dia itu ingin memiliki si laki tadi kan, udah cintanya kena ikat sabuk mangir tadi kan gitu. Berarti ya, Pak. Iya. Nah, habis itu karena dia itu ingin memiliki, nah akhirnya terjadilah si cewek-cewek tadi itu mencari orang tua yang sifatnya itu gimana ya? Ya, untuk digoda, mencari supaya dia itu ingin dimiliki satu orang kan gitu. Nah, akhirnya lambat laun di situ si cewek-cewek tadi itu mungkin mencari orang tua yang bisa, istilah bahasa kalau Banyuwangi itu menyantet lah, disantet, disantet kan gitu kan. Akhirnya habis itu dia itu terjadi sakit, si laki-lakinya. Iya, si laki-lakinya itu gitu. Terus habis itu gimana, Pak? Nah, habis itu sampai bertahan sakitnya itu kurang lebih dari 5 bulan 6 bulan, akhirnya dia itu meninggal gitu. Yang nyantet tadi ya, Pak? Iya, otomatis semua itu kan mencari solusi gimana supaya dia itu bisa memiliki si laki-laki tadi gitu loh. Jadi cukup berbahaya juga nih, Pak. Nah, makanya itulah kalau jaran goyang itu lebih bahaya itu sabuk mangir itu. Iya. Lebih gimana? Ampuh lah. Lebih ampuh kalau dari Banyuwangi itu sabuk mangir. Itu yang saya tahu dari cerita itu. Nah, habis itu sebuah kejadian tahun 2016 ada namanya Mbah Sariah. Ya. Banyuwangi juga. Banyuwangi juga. Lah Mbah Sariah itu kurang lebih umurnya juga di atas 80 ya. Dia itu bersuami kurang lebih itu dari 9 orang. 9 orang. Tapi rata-rata suaminya itu di bawah minimal 25 umurnya. 20 iya, muda. 25. Jadi apa yang mereka suka dengan ajian sabuk mangir itu terjadi gitu loh. Terjadi.
Jadi pesannya Abah untuk pasangan gimana ya, pemuda-pemuda sekarang untuk sabuk mangir itu apa, Pak? Ya, sebenarnya gini, boleh-boleh saja mau pakai jaran goyang, mau sabuk mangir, tapi yang dominan kalau memang menginginkan satu cewek perempuan untuk kebaikan, masalahnya sabuk mangir itu juga untuk baik, juga untuk jelek juga, kan gitu kan. Jadi pesan saya bagi untuk anak-anak yang masih muda, untuk siapapun dan siapapun yang mendengar dari channel ini, saya memberikan saran kalau bisa tentang Aji Mahaba Sabuk Mangir ini mohon jangan dibuat main-main. Sangat berbahaya gitu. Sangat berbahaya gitu, itu pesan dari saya. Kalau toh dia itu menginginkan, istilahnya itu ingin beristri, nah ya boleh-boleh saja kan gitu kan. Serius boleh berarti. Untuk serius gitu. Jadi di Banyuwangi sini kan ada namanya daerah Mangir gitu, Pak. Apa ada kaitannya gitu dengan sabuk mangir? Iya, kalau dulu itu informasinya dia itu berasal dari Mangir gitu, termasuk Mbak Sariah itu. Oh, Mbak Sariah itu asli orang Mangir berarti, Pak? Informasinya orang dari Mangir kan gitu. Saya ketemu tahun 2016. Berarti baru-baru ini baru ketemu dengan Mbak Sariah tadi, nggih, yang memiliki sabuk mangir itu. Makanya saya kalau mau mengutarakan kata kalimat itu kan saya weling dengan yang mau pakai tadi gitu loh. Dikasih anu dulu lah ya. Dikasih saran, dulu. nggih, kasih saran supaya berhati-hati karena membahayakan gitu loh. Jadi nggak bisa buat sembarangan sabuk mangir. Nggak bisa. Sebenarnya itu kan manfaatnya itu kan bukan hanya untuk cinta kasih, bisa untuk mau masuk, mau ingin kerja, suatu ngelamar. Tujuannya itu kan untuk cinta kasih, Pengasihan untuk lah ya. pengasihan. Makanya namanya sabuk itu kan pengikat, Iya, pengikat dari cinta kasih itu sendiri gitu loh. Itu jadi termasuk ilmu-ilmu spiritual lama gitu ya, Pak, ya? Kalau sabuk mangir itu sangat lama sekali. Masalahnya itu kan memang termasuk gimana ya? Termasuk kakek moyang kita yang ada di Banyuwangi dulunya kan memakai mahaba-mahaba seperti itu. Nah makanya kalau ingin tahu khasiatnya itu harus disesuaikan dengan ada suatu media gitu kan. Ada medianya. Ada medianya dan tirakatnya kan gitu. Tirakatnya itu kira-kira berat nggak, Pak, untuk ukuran pemuda-pemuda sekarang? Iya. Kalau dulu itu saya yang diwasiatkan kok 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Nah, atau berupa puasa gitu. berupa puasa. Nah, nanti situ ada sebuah sesaji itu disediakan. Nah, habis itu baca-baca kata kalimatnya itu, asia-asianya gitu. Jadi nggak cuma sabuk mangir itu nggak cuma buat pengasihan buat cewek aja lah, buat kerja juga bisa, buat apa ya, multifungsi lah istilahnya anak muda sekarang ya, Bang. Iya, fungsinya banyak sekali, tergantung tergantung keinginan. Sebenarnya tergantung dari keinginan. Masalahnya itu kan memang sudah sangat lama sekali ilmu sabuk mangir itu. Sangat terkenal sekali itu dulu di Banyuwangi itu. Jadi sabuk mangir itu aslinya patokannya dari Banyuwangi gitu, Pak? Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi asal muasalnya. Juga jaran goyang ini. Jaran goyang juga. Duluan sabuk mangir dulu atau jaran goyang dulu, Pak? Kalau yang saya dapat itu yang lebih dulu itu sabuk mangir. Jaran goyangnya kan masih baru hitungannya. Oh, jaran goyang itu termasuk baru ya, Pak? Masih baru. Ya paling lama itu sabuk mangir. Kalau di Banyuwangi masih banyak yang yang memfungsikan sabuk mangir itu enggak, Pak? Kalau yang saya tahu ya, tentang sabuk mangir itu kan sudah langka, Dek. Jadi langka banget sabuk mangir itu. Paling ya ada ajian biasa-biasa itu. Jadi nggak semua orang pelaku spiritual bisa ya, Pak ya? Iya benar, nggih. Memang itu kan orang-orang terpilih, orang-orang yang memang mencari dikala pada waktu itu sebenarnya kan diawali dari pencarian suatu jati diri sebenarnya.
Nggih. Ada hubungan tentang pencarian jati diri sebenarnya. Oh, jadi apa? Harusnya ke situ arahnya ya, Pak ya. Iya. Mencari jati diri. Nah, itulah makanya manfaatnya itu bukan hanya untuk cinta kasih, banyak sekali. Nggih. Makanya diawali dari pencarian jati diri. Nah, jadi cari jati diri, lah itu nanti hasilnya banyak sekali itu. Banyak sekali. Jadi tentang kebutuhan masalahnya itu bisa juga mengenal tentang sedulur papat kalimo pancer kan gitu kan. Kalau kita melangkah dengan yang sebenarnya. Jadi manfaatnya banyak sekali itu mengenal tentang jati diri itu. Jadi kita harus mengenal sedulur papat limo pancer ya. Sedulur papat limo pancer itu sebenarnya apa, Pak? Iya. Kalau sedulur papat limo pancer itu kan banyak sekali deh yang mengenal tentang sedulur papat limo pancer. Bisa juga ada orang mengenal tentang sedulur papat limo pancer. Jadi yang dikatakan sedulur tuwek, nggih, tuwa atau sedulur tua. Nah, tua itu kan mendahului sebelum ada kita. Nah, artinya sebelum ada kita itu sudah ada namanya kiblat. Kiblat timur, ya, barat, utara, dan selatan. Nah, itu termasuk saudara kita. Jadi sebelum ada kita, dia itu sudah ada, kan gitu. Nah, ada juga itu saudara empat yang berupa timur, ya, barat, utara, selatan. Kalau 5 itu namanya sedulur sambung yang ada di pertiwi atau yang ada di bumi. Itu 5. Iya, itu namanya disebut Sang Bathara Kala, Carang Gesing, Glender Putih, Wadak Baluluka, Sang Wonotaru namanya. Itu termasuk saudara kita yang ada di pertiwi atau di bumi. Gitu. Nah, banyak sekali pengenalan tentang itu. Ada juga di situ namanya sedulur 4 itu bisa juga kita sebut kata kalimat anasir. Nggih. Anasir itu berupa anasir bumi, anasir api, anasir angin, dan anasir air. Nggih. Ya, jadi itu memang untuk banyak sekali, untuk spiritual itu banyak sekali tentang sedulur papat itu. Intinya di situ sebenarnya. Jadi harus mengenal dulu. Ya, jadi harus mengenal dulu. Kan ada bahasa istilah kata gini, disebut kata paribasan tak kenal maka tak sayang. Ya seperti itulah contohnya. Kalau tak kenal otomatis nggak sayang, Pak. Iya, makanya kalau ingin sesuatu harus tanya. Istilah bahasa malu bertanya, sesat di jalan. Jadi nggak usah malu-malu kalau emang tahu untuk kebenaran gitu loh. Jadi harus bertanya sama yang benar-benar memumpuni tentang keilmuan yang dituju, ya, Pak? Iya, masalahnya manfaatnya itu banyak sekali. Itu kan fungsinya itu untuk semua, mulai dari yang tiada hitungannya sampai kepada yang ada, sampai kepada kembali yang tiada. Itu fungsinya sedulur 4 lima pancer itu. Ya nanti kita bahas itu melalui proses proses spiritual tentang pengenalan tentang jati diri kalau masalah itu. Jadi setidaknya tentang sedulur papat itu kita kupas bisa ada hubungan tentang disebut jaran goyang dengan sabuk manggar tadi. Itu prosesnya untuk mengenal itu. Kalau efeknya kita belum mengenal, tiba-tiba kita melakukan tirakat itu, apa efeknya, Pak? Jelas bahaya. Masalahnya di situ kan takutnya itu kan didatangi sebuah gaib. Jadi gaib itu kalau nggak dikenal, nggak ada hitungannya, nggak ada guru spiritualnya yang memberikan suatu ijazah di situ, bahaya juga itu. Bahaya. Jadi harus melalui proses ada guru gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita mempelajari sesuatu dengan seenaknya, nggak bisa. Jadi harus prosesnya itu harus ada guru yang memberikan sebuah. Harus dilakukan dulu dari mulai mengenal tadi. Gitu. Iya gitu. Pernah ada kejadian nggak, Pak, di yang Abah alami atau orang pernah minta tolong ke Abah melakukan tirakat tanpa mengenal, pernah nggak, Pak? Tentang apa itu? Tentang ini sabuk manggar tadi. Oh iya, ya salah satunya teman saya tadi. Salah satu teman saya kejadian itu tadi. Yang meninggal tadi. Yang meninggal tadi itu salah satunya. Nah habis itu
dilakukan lagi, ada saudara juga dari jarak jauh, tapi ya alhamdulillah terjadi juga, berhasil gitu. Berhasil gitu. Iya. Jadi sangat-sangat ampuh sekali buat narik perempuan gitu. Begitulah. Buat teman-teman ini nggak boleh buat sembarangan sabuk manggil. Oke, benar, nggak boleh. Oke, baik, Mbah, cukup segitu aja. Mungkin kita sambung lain kali membahas sesuatu yang lebih kompleks dan yang lebih luas. Dan untuk teman-teman yang mau apa ya istilahnya mau bermain-main ke rumah Abah, silahkan. Tempatnya ke Desa Rejagung ya Bang? Iya. Rejagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Tanya aja Bang Kosim gitu. Iya, Ya iya. Pak, terima kasih nggih Bang. Oh ya, sama-sama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.